Di episode sebelumnya kita kembali diberikan ending yang cukup menggantung guys. Buat kalian yang nonton episode kemarin pasti tahu kan kalau proyek Dini lagi mendatangi lintasan Mespas di daerah Saitama. Di episode kemarin juga berakhir dengan dimulainya balapan antara Takumi melawan Sakamoto. Dan by the way ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya. Ketika balapan dimulai, kita langsung diperlihatkan bagaimana triknya balapan di antara kedua pembalap. Takumi sendiri juga langsung merasakan itu karena lawannya ini yang begitu cepat. Nah, keputusan lawan yang menggunakan mobil Suzuki Cappuccino pun menjadi tanda tanya besar untuk Project D. Mereka merasa lawan seperti terkesan meremehkan karena menggunakan mobil itu. Namun bagi Keisuke, hal itu sama sekali bukan meremehkan. Dia mengambil contoh ketika Lapanda milik Takumi dulu diremehkan semua orang karena mobil itu tua. Tapi nyatanya nggak ada satupun tim yang bisa mengalahkannya. Night Kids, Red Sun, semua tim sudah dikalahkan. Keisuke merasa tim lawan ini ingin membuat mereka merasakan hal yang sama seperti waktu itu. Sepanjang balapan guys, Takumi ini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bingung dan juga sedikit putus asa. Dia kemudian mengingat perkataan Ryosuke sebelum balapan dimulai, di mana Ryosuke mengatakan kalau mobil lawan itu begitu cepat. Mungkin dia juga akan tertinggal di tikungan dan juga harus mengejarnya dalam lintasan lurus. Selain itu, Ryosuke juga memberikan Takumi nasihat, memintanya untuk mengingat balapan tersulit yang pernah dia alami. Dia ingin Takumi mencoba teknik lain, semisal di mana ketika Takumi menggunakan metode baru melawan Kyoji dari Emperor. Ryosuke mengingatkannya untuk mencoba hal yang sangat berlainan karena itu mungkin akan menjadi kunci dari kemenangannya. Nasihat yang diberikan oleh Ryosuke itu pun membuat anggota Project D lainnya cukup bingung. Biasanya kan Ryosuke ini cuma memberikan nasihat yang simpel dan juga itu-itu aja. Tapi kali ini terlihat serius dan juga detail. Hal itu sendiri memang dibenarkan oleh Ryosuke karena mengingat lawan mereka kali ini yang cukup kuat. Mungkin menjadi salah satu lawan terkuat yang pernah dihadapi oleh Takumi. Ryosuke juga merasa rintangan yang diberikan ke Takumi kali ini nampaknya terlalu besar. Mengingat perbedaan berat yang ada pada kedua mobil, hal itu juga bisa menjadi penentu besar dalam balapan kali ini guys. By the way, berat 86 milik Takumi itu di kisaran 950 kiloan, sedangkan Suzuki Cappuccino di kisaran 700 kiloan. Kebayangkan perbedaan 250 kilo itu juga cukup besar. Makanya juga dari tadi Takumi ini kebingungan karena di lintasan tikungan yang menjadi andalannya saja, dia nggak mampu buat menyalip Sakamoto yang melaju begitu gesit. Sejauh yang gue lihat, untuk sementara ini Takumi belum bisa menemukan cara untuk menyalip Sakamoto. Malah dia ini semakin frustasi dan juga bingung. Ryosuke bahkan menilai jika timnya ini sekarang dalam masalah. Dia mengakui ini adalah kesalahannya karena nggak meriset lebih detail taktik yang digunakan oleh lawan. Meski begitu, Ryosuke menegaskan jika keberuntungan sekarang ini ada di pihaknya. Ketidakjelasan yang bisa dijelaskan ini mungkin bisa menghapus kesalahannya itu. Kalau kalian bingung dengan maksud dari Ryosuke itu guys, jadi ketidakjelasan yang dia maksud itu adalah hujan. Jadi faktor hujan ini akan membantu Takumi untuk memenangkan balapan tersulitnya. Selain faktor hujan, faktor X juga akan menentukan apakah Takumi bisa memanfaatkan peluang itu untuk meraih kemenangan. Hujan ini akan merubah rintangan yang tadinya sulit menjadi sedikit lebih mudah. Ryosuke merasa ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Takumi. Sementara Takumi yang sedari tadi berpikir, kini dia sudah mengerti jika Ryosuke memintanya untuk memakai teknik milik Kyoji dalam menyalip. Dengan lintasan yang membasahi jalan, Takumi merasa dia memiliki dua kesempatan besar untuk melakukan serangan balik. Namun justru sebaliknya, timnya merasa cemas jika hal pertama yang muncul di pikiran Takumi tentang Kyoji adalah serangan balasan. Timnya ini cemas jika hal itu nanti disalahartikan oleh Takumi, karena melakukan serangan balasan adalah sebuah kesalahan besar. Sebelum menuruni bukit, Takumi sendiri terlihat semakin yakin dengan strategi yang akan dia pakai untuk menyalip Sakamoto. Dia pun semakin menginjak dalam pedal gasnya, sementara Sakamoto terlihat bingung dengan keberanian yang dilakukan oleh Takumi. Apalagi posisinya sedekat itu, sudah pasti percikan dari mobilnya akan menghalangi cahaya lampu milik Takumi. Namun nyatanya Takumi ini malah semakin melaju. Kini dia bahkan sudah tepat di belakang Sakamoto yang terlihat begitu terkejut. Ketika mendapatkan peluang untuk menyalip, Sakamoto pun kembali dikejutkan oleh manuver Takumi yang begitu berani di tikungan ini. Aksi Takumi ini sendiri terlihat begitu beresiko karena lintasan yang sempit apalagi ditambah hujan. Tapi percobaan pertamanya terlihat masih gagal karena Sakamoto yang tidak memberikannya celah sedikit pun. Walaupun gagal, Takumi tetap berkeras jika dia nanti akan kembali mencoba cara yang sama di tikungan berikutnya. Ketika kembali mendapatkan kesempatan, Takumi pun kembali memulai manuvernya untuk menyalip Sakamoto di tikungan ini. Pada awalnya, Takumi berhasil menyalip Sakamoto menggunakan serangan balasan itu. Namun itu hanya sesaat doang, karena terlalu memaksa ban mobilnya pun sampai keluar jalur sehingga membuat Takumi hampir saja jatuh. Akibat kejadian itu, barulah Takumi sadar kalau serangan balasan nggak bisa dilakukan untuk saat ini. Ketika mendapatkan kabar jika Takumi ini gagal menyalip Sakamoto, Ryosuke pun merasa Takumi terlalu sulit mengerti dengan instruksi yang dia berikan. Tetapi dia juga merasa jika sampai sekarang aja Takumi ini masih bisa menjaga jarak, kemungkinan dia kini sudah menyadari kalau serangan balasan itu nggak bakal ampuh.
Kini kedua pembalap pun sudah memasuki jalan lurus datar sebelum garis finish. Sakamoto pun sadar kalau di lintasan ini adalah kelemahan mobilnya. Dia pun akan memakai cara apapun agar Takumi nggak dapat menyalipnya. Sementara Takumi, dia juga menyadari jika lintasan lurus ini adalah peluang terakhirnya untuk menyelesaikan balapan. Tapi di lain sisi ada hal lain yang juga mengganggu pikirannya. Apalagi tadi kan setelah gagal menyalip 2 kali dan juga hampir celaka, apa itu layak disebut sebuah kemenangan. Takumi juga khawatir tentang pendapat Ryosuke jika dia menang dengan cara seperti itu. Intinya sekarang ini Takumi nggak boleh bingung. Dia harus segera membuat keputusan untuk memilih menang dengan cara nggak indah atau melanjutkan putaran kedua untuk meladeni kecepatan Sakamoto yang sangat merepotkannya di jalanan berliku dan juga tikungan. Sebenarnya guys, Ryosuke juga nggak terlalu memikirkan apakah Takumi ini menang dengan cara indah ataupun enggak. Mengikuti ego sendiri juga nantinya nggak akan membuat Takumi berkembang lebih jauh lagi. Intinya dia ini nggak perlu Takumi menang dengan banyak gaya. Selagi ada kesempatan dia mau Takumi untuk segera menyelesaikannya. Ketika memasuki lintasan lurus dan juga lebar ini, Sakamoto pun selalu menghalangi mobil Takumi untuk mencoba menyalipnya. Dia bahkan sengaja melaju di tengah agar ruang di sisi kiri dan kanannya tertutup. Karena masalah itu juga lah, kini Takumi memakai jurus terbarunya dengan mematikan lampu. Di mana Iketani, Kenji, dan Itsuki yang menonton sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh temannya itu. Sakamoto sendiri terlihat terkejut ketika mengetahui lawannya di belakang ini tiba-tiba menghilang. Dia sekarang mulai bingung bahkan nggak tahu meski ngelakuin apa lagi. Namun semua itu sudah telat karena kini Takumi memacu mobilnya di tengah kegelapan. Ketika dia menghidupkan lampu mobil, Sakamoto pun hanya terdiam dengan ekspresi kagetnya itu. Takumi berhasil menyalip Sakamoto melalui sisi kiri mobilnya, sekaligus memenangkan balapan ini sebelum garis finish. Ya, meskipun kali ini Takumi nggak menang dengan cara indah, namun menang tetap menang kan? Apalagi lawannya kali ini nggak bisa dianggap enteng. Takumi sendiri sepanjang balapan juga terlihat frustasi dan juga bingung. Namun tetap dia selalu bisa mengatasi semua tekanan itu dengan kemenangan. Setelah balapan pertama usai, rombongan dari Speedstar pun menghampiri Takumi untuk memberikannya selamat. Di tengah kegembiraan yang menghampiri mereka, fokus Itsuki pun teralihkan oleh seorang wanita bernama Kasumi. By the way, Kasumi ini adalah adik dari Wataru yang akan melawan Keisuke di balapan berikutnya. Kasumi ini juga merupakan mantan kencan Itsuki yang dulu berpisah karena dia melanjutkan pendidikan di Tokyo. Kini kita masuk ke balapan kedua antara Keisuke melawan Wataru Akiyama. Sebelum balapan, Wataru pun memamerkan mesin Toyota Levinnya kepada Keisuke. Dia pun kemudian terkejut karena Wataru ini merubah mesin Levinnya itu menjadi supercharged. Meski Wataru sendiri melakukan itu semenjak kekalahannya dengan 86, dia mengingatkan Keisuke jika mobilnya sekarang ini memiliki cc yang cukup besar untuk mengirimnya pada kekalahan. Keisuke sendiri nggak mau kalah dengan Wataru. Justru ucapan lawannya itu semakin memacu semangatnya. Dia juga akan membuktikannya di lintasan nanti, jika mesin turbo miliknya akan lebih ampuh ketimbang supercharged. Singkat cerita, kedua pembalap pun sudah memasuki garis start dengan Toyota Levin yang memilih di depan. Sebelum balapan, Ryosuke hanya mengingatkan adiknya jika tugasnya masih sama dengan minggu kemarin ketika melawan Kyoko. Hitungan mundur pun telah dilakukan dan kedua pembalap melaju dengan kecepatan tertinggi mereka. Wataru sendiri begitu optimis dengan kecepatan mobilnya semenjak di-upgrade. Dia berambisi akan menyelesaikan balapan ini di putaran pertama. Dia juga nampaknya nggak peduli dengan kecepatan mobil musuh, karena baginya sekarang ini akan menjadi balapan antara pembalap versus pembalap. Selagi Keisuke dan juga Wataru ini sibuk berbalap, Itsuki pun sudah nggak terlalu menghiraukannya karena sekarang ini dia sedang asik berbicara dengan Kasumi. Kemesraan Itsuki di tengah hujan itu pun sampai membuat teman-temannya iri, apalagi mereka sendiri kan sampai sekarang ini belum mendapatkan pacar. Di sela-sela ini juga, Sakamoto pun mendatangi Takumi karena ada sesuatu hal yang membuatnya penasaran. Bukan tentang kejadian sebelum garis finish tadi, melainkan dia penasaran dari mana datangnya motivasi Takumi yang begitu kuat itu. Sakamoto sendiri sepanjang balapan sangat merasakannya. Dia merasakan keberadaan Takumi di tengah hujan yang lebat. Dia juga melihat fokus Takumi yang begitu kuat sampai memujinya seperti pembalap pro. Nah, nggak kerasa juga kedua pembalap ini sudah menyelesaikan putaran pertama mereka. Kalau balapan sampai dibawa ke putaran kedua, sudah pasti kan balapan mereka ini cukup sengit. Anggota dari Saitama pun merasakan hal yang sama. Mereka juga terlihat khawatir dengan kondisi Wataru karena FD-nya itu cukup merepotkan. Meskipun Takumi sedikit bingung dengan pertanyaan Sakamoto itu, dia pun menjelaskan jika motivasi terbesarnya adalah Project D. Makanya dia selalu berbalapan serius agar nggak mengecewakan timnya. Keisuke juga menjadi alasan besar Takumi untuk selalu termotivasi, karena dia juga nggak rela jika harus kalah darinya. Sepanjang putaran kedua, nampaknya kedua pembalap ini masih memiliki fokus yang tinggi untuk meraih kemenangan. Tidak ada satupun dari pembalap yang juga terlihat kendor. Balapan mereka sejauh ini juga terlihat imbang, mungkin karena faktor cuaca juga. Jika balapan kali ini tentang seberapa kuat fokus mereka, maka Keisuke dan Wataru harus bisa menjaga fokus mereka hingga garis finish.
Di tengah-tengah balapan ini juga akhirnya Kyoko datang untuk menonton. Nobuhiko sendiri nggak masalah jika Kyoko ini datang untuk mendukung tim lain, karena baginya ini bukan semacam peperangan atau sejenisnya. Jadi Kyoko bebas mau mendukung tim lawan atau juga tim temannya. Nah, sebelum mencapai garis finish guys, sebenarnya nggak ada hal spesial yang bisa dilakukan oleh Kyosuke sepanjang balapan ini. Seperti yang gue bilang tadi, jika fokus yang akan menentukan hasil balapan, maka hal itu benar adanya. Ketika mereka memasuki tikungan ke kiri, fokus Wataru lah yang goyah karena mobilnya membantu selokan sambil dia yang berusaha mengatur wiper dan juga saklar. Mobil dia juga berputar di lintasan yang beruntungnya Keisuke masih bisa menghindar. Pada akhirnya Keisuke juga sama dengan Takumi menang dengan cara yang tidak keren di lintasan Mespas. Setelah balapan, Wataru pun mengaku jika dia lepas kendali ketika memasuki tikungan ke kiri. Meski dia juga menjelaskan alasan kenapa dia bisa hilang kendali. Bagaimanapun, Wataru nggak mau cari alasan lagi. Dia mengaku kalah meski dalam balapan ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Dengan kekalahan ini, Nobuhiko pun mengaku jika mereka kalah telak dari Project D. Meski Ryosuke juga menegaskan tim mereka bisa menang kalau hujan nggak turun. Setelah dua balapan yang cukup panjang dan juga menegangkan, Project D pun memutuskan berkemas untuk segera balik ke markas. Nah, di sini Keisuke pun bertemu dengan Kyoko yang berdiri sendirian di pinggir jalan. Gua kira bakal ditawarin tumpangan gitu kan? Dia malah nyelonong pergi aja, negor pun sama sekali enggak. Emang parah juga sih Keisuke kali ini. Keesokan paginya kita berpindah ke toko tahu Fujiwara, di mana Takumi yang baru terbangun langsung terkejut ketika melihat mobil Subaru Impreza yang terparkir di depan toko. Ayahnya sendiri juga nggak pakai basa-basi lagi, dia langsung menyuruh Takumi buat ngantar tahu pakai Impreza itu. Sedangkan Takumi sekarang terlihat begitu kesal, kenapa nggak dari kemarin dia menyadari kalau pengemudi Impreza itu adalah ayahnya sendiri. Apalagi cuma ada satu orang yang punya wajah bodoh nggak keren malu-maluin tapi punya skill mengemudi tingkat dewa. Ketika memasuki lintasan Akina, Takumi pun langsung menyadari perbedaan mobil modern milik ayahnya dengan mobil kuno 86-nya. Takumi juga terlihat kesulitan ketika pertama kali mencoba. Namun ayahnya sendiri memiliki alasan kuat kenapa baru sekarang meminta anaknya untuk mencoba mobil yang lebih modern. Masih dalam perasaan kesal, sore harinya Takumi mendatangi pom bensin untuk memastikan mobil baru ayahnya itu. Takumi pun kembali dibikin kesal karena sang bos pom bensin merupakan teman dekat Bunta, udah mengetahui hal itu sejak jauh-jauh hari. Takumi pun mengungkapkan perbedaan yang amat besar ketika dia pertama kali mengendarai mobil itu. Dia merasa mobilnya sulit dikendalikan macam piring terbang. Ia juga mengungkapkan semenjak mengendarai Impreza itu, Takumi merasa sudah lupa bagaimana caranya untuk mengendalikan 86. Padahal kan itu mobilnya sendiri. Nah, hubungan Itsuki dan Kasumi pun sekarang semakin dekat guys, semenjak pertemuan mereka kemarin di lintasan Mespas. Apalagi Itsuki ini mengetahui kalau Kasumi ini sedang single. Semakin senang dan berharaplah dia ini jika hubungannya nanti bakal lanjut. Sebenarnya juga guys, Kasumi ini beberapa bulan yang lalu sudah berpacaran. Dia ada masalah sama pacarnya lalu putus dan memutuskan untuk mendekati Itsuki. Karena Kasumi selalu menolak panggilan telepon mantannya itu, sang mantan sampai mendatangi rumahnya lalu bertemulah dia dengan kakaknya Wataru. Sementara Kasumi yang sedang asik bersama Itsuki, kini dia mendapatkan telepon dari kakaknya tentang kedatangan mantan pacarnya itu. Kasumi yang terlihat berusaha untuk melupakan sang mantan kini mulai merasa bimbang dengan keadaannya sekarang. Dengan Itsuki yang sibuk berkencan, kedua temannya pun merasa iri dan juga kesepian satu sama lain. Di tengah keresahan mereka ini, Ikitani pun melihat mobil Itsuki yang terparkir di daerah ini. Dan keduanya ini pun iseng untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh temannya itu. Ketika keluar dari minimarket, Itsuki pun kembali dikejutkan karena Kasumi mengatakan kalau dia nggak mau pulang malam ini. Pikiran Itsuki pun sudah kemana-mana, apalagi dua orang ini yang mendengar hal itu. Sudah pasti arah dari percakapan ini nggak lain dengan menginap di hotel. Kasumi pun nampaknya bersedia ketika diajak oleh Itsuki. Namun sebelum pergi, dia ingin memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan tentang hubungan dia bersama mantannya itu. Jadi guys, Kasumi ini sudah pernah ke hotel bareng mantannya itu. Bukan hanya sekali, bahkan lebih dari 10 kali mereka telah menginap bersama. Hal itu pun tentunya mengejutkan Itsuki. Di samping gak lama berselang, kakaknya bersama mantannya itu datang untuk menemui Kasumi. Meski Kasumi menolak untuk mendengarkan penjelasan mantannya itu, kakaknya mendesak agar Kasumi mau mendengar ketimbang menjadi pengecut. Singkat cerita, kata-kata menyentuh dan juga manis dari mantannya itu pun membuat Kasumi luluh. Sedangkan Itsuki yang pedenya sudah tinggi banget sejak bertemu dengan Kasumi, memilih mengeluarkan kata-kata bijaknya karena dia yakin banget kalau Kasumi ini akan memilihnya. Dia bahkan sudah membuka tangannya supaya Kasumi memeluk. Tapi kenyataannya langkah kaki Kasumi pun malah berpindah. Dia ternyata lebih memilih mantannya itu dan juga mencapakan Itsuki. Kisah cinta singkat itu pun kini berakhir dengan begitu tragis. Ini juga menambah daftar pria tersakiti dari pembalap Akina menjadi 2 orang. Sebelumnya kan sudah ada Takumi yang pernah disakiti oleh Natsuki. Kini giliran temannya Itsuki yang merasakan hal itu.
Keesokan harinya di pom bensin, nampaknya Itsuki masih belum bisa menyembuhkan rasa sakit hatinya. Dia bahkan hari ini izin untuk nggak kerja. Takumi yang bingung pun dijelaskan kalau semalam itu dia mengalami kejadian yang begitu tragis. Nggak lama berselang, Wataru pun datang untuk mengisi Pertamax full tank. Dia datang ke pom bensin juga sebenarnya ingin bertemu dengan Takumi. Wataru pun membawa Takumi ke sebuah tempat untuk membicarakan sesuatu. Meskipun Wataru ini merupakan pembalap tidak terkalahkan di Saitama, ia pun mengatakan kalau ada sebuah tim di daerah itu juga yang bisa dibilang kuat tapi juga sombong. Kemungkinan proyek D nanti akan melawan tim itu. Salah satu pembalap terkenal di tim itu mengendarai mobil 4WD Land Evo. Ngomong-ngomong soal mobil 4WD, Takumi juga mengakui kalau dia sekarang ini trauma dengan mobil 4WD. Hal itu sendiri guys terjadi karena sebelumnya dia dikalahkan oleh ayahnya dengan Subaru Impreza. Takumi mengaku masih kena mental akan kekalahannya di Akina itu. Dan kebetulan lawan mereka nanti adalah mobil 4WD. Wataru pun memberikan sedikit nasihat kepada Takumi sebelum balapan nanti, jika ketakutannya itu bisa digunakan untuk meningkatkan skillnya. Sementara di lintasan Tsuchisaka, tim dari daerah ini pun sudah mewanti-wanti jika nanti proyek D akan menantang mereka. Nah, ini dia pria bernama Aikawa yang mengendarai Land Evo. Dan sebelahnya gua nggak tahu namanya, kita sebut aja sebagai Pak Tua. By the way, mereka berdua ini sampai mempersiapkan taruhan untuk mengalahkan Project D. Mereka sadar kalau mengalahkan tim kuat macam Project D itu nggak akan mudah. Maka mereka pun berencana akan memakai trik kotor. Nggak lama berselang, tim dari Project D pun datang untuk berlatih di lintasan Tsuchisaka. Baru aja mereka ini datang, keadaan pun langsung memanas karena Pak Tua itu meminta waktu latihannya dibagi menjadi 2. Tim dari Project D pun pada awalnya bingung, terutama Keisuke yang langsung marah karena menuduh lawan mereka ini takut kalah. Pak Tua itu pun terlihat terus memanasi Keisuke yang terlihat sudah emosi. Namun apalah daya, mereka nggak memiliki pilihan lain selain nurut aja. Apalagi Pak Tua itu mengancam jika nggak mau menuruti permintaan mereka, maka Project D dipersilahkan untuk pergi. Karena waktu yang singkat, Takumi dan Keisuke pun terlihat nggak senang karena waktu latihan mereka yang sangat pendek. Di samping keduanya yang sedang berlatih, Pak Tua itu nampaknya nggak senang dengan sikap Keisuke yang kurang ajar tadi. Dia bersama timnya pun kini memulai rencana jahat untuk mencelakai Keisuke menggunakan minyak. Jadi minyaknya nanti dicurah sama anak buahnya di lintasan supaya Takumi dan Keisuke ini celaka. Selagi keduanya ini begitu fokus, orang pertama yang menyadari curahan minyak itu adalah Keisuke. Entah karena dia ini kurang siap atau kaget, pada akhirnya mobil Keisuke ini hilang kontrol akibat aspal yang licin. Memang dia selamat atas insiden ini, tetapi mobilnya kini hancur akibat menghantam pembatas jalan. Dan atas kejadian ini, dia pun terancam nggak bisa ikut berbalapan besok. Meskipun tim Project D ini nggak tahu siapa yang melakukan itu, Keisuke yang terlihat emosi sudah bisa menebak jika tim lawanlah yang melakukan hal kotor seperti ini. Dia bahkan ngotot ingin mencari siapa orang yang mencurahkan minyak itu. Namun emosi Keisuke kembali diredam oleh kakaknya, yang memintanya untuk lebih fokus dengan masalah mobil ketimbang mencari masalah baru. Di sini kita diperlihatkan Ryosuke yang benar-benar tenang guys. Sedari awal musuh sudah mencari masalah, tapi dia terlihat begitu tenang dan juga sabar. Nggak lama berselang, Pak Tua itu pun kembali menghampiri Project D dengan muka puasnya. Keisuke yang sebelumnya sudah baikan kini kembali panas dan segera menuduh jika minyak itu adalah ulah dari tim lawannya. Untuk sekarang sih Keisuke tetap salah karena tuduhannya itu kan nggak berdasar dan juga belum ada bukti. Alih-alih mengikuti Keisuke yang emosi, di sini Fumihiro malah meminta maaf atas apa yang telah terjadi di timnya. Dia meminta ke Pak Tua itu agar mau mengundurkan waktu balapan selama 1 minggu. Dari yang terlihat, nampaknya kerusakan mobil Keisuke ini cukup parah sehingga sedikit memakan waktu. Dengan situasi yang sedang menguntungkannya, Pak Tua itu pun dengan tegas menolak perubahan jadwal tersebut. Dia ingin balapan sesuai jadwal. Dia juga mengancam jika telat semenit saja, maka dia menganggap Project D ini sudah kalah. Setelah Pak Tua itu pergi, Ryosuke pun kembali menyusun rencana baru untuk persiapan mereka besok. Karena mobil Keisuke yang rusak, kakaknya pun memutuskan untuk tidak menurunkannya besok. Dia merasa kalau kecelakaan tadi adalah salah Keisuke sendiri. Seharusnya dia siap ketika mengetahui kalau jalan itu dipenuhi oleh minyak. Keputusan kakaknya itu pun kini membuat Keisuke semakin panas. Dia seperti nggak peduli dengan kondisi mobilnya yang jelas dia ingin banget buat balapan besok. Di samping sekarang ini yang belum ada solusi, Keisuke pun terlihat menangis di depan mobilnya sendiri. Takumi sendiri sebenarnya juga kesal dengan ulah tim lawan yang bermain kotor. Motivasinya pun sekarang terlihat semakin besar. Dari tatapan matanya yang tajam, Takumi pun merasa akan mengalahkan orang-orang itu. By the way, episode hari ini kita tutup sampai di sini saja guys. Jangan lupa komen di bawah apakah kita lanjutin lagi petualangan Takumi di Project D. Nampaknya petualangan tim ini semakin seru aja. Apalagi sekarang mereka mulai mendapatkan lawan-lawan yang cukup tangguh. Jangan lupa juga like sebanyak-banyaknya guys, biar gue lebih cepat lagi buat up episode berikutnya. Sekian dari gue, sampai jumpa lagi kita guys di next video.